Untuk hari ini apa? Bentar. Untuk hari ini kebetulan Pak Migun ini sedang apa namanya sedang repot atau sedang ada urusan keluar kota karena mungkin beliau memang baru repot-repotnya karena kemarin ada sempat ada proceeding sama sementara nasional teknologi. Jadi untuk hari ini saya yang ngisi. Saya Chandra dari kelihatan nggak sih fotonya? Nah, terus maksud saya seperti itu, Mas Mbak. Nah, tugasnya apa, Pak? Oke, untuk tugasnya, jadi mungkin pertemuan kali ini nggak apa namanya eh, tidak banyak sih. Sebentar saya nunggu dulu ya, nunggu sama yang lain dulu. Sebentar. Hmm. Nah, jadi untuk tugasnya itu adalah ini, Mas Mbak, tugas sumatif big data atau maksudnya gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Nah, tugas untuk big data ini adalah kalian akan merangkum atau merekap analisis jurnal tentang implementasi big data. Entah terserah kalian mau pakai blockchain lah, entah blockchain, bukan blockchainnya, tapi kalian itu akan mencari jurnal yang apa namanya, yang berisikan tentang perusahaan atau institusi atau mungkin sebuah apa namanya perusahaan yang sangat besar yang sudah menerapkan big data di sana. Seperti apa nanti pengolahan datanya, penyimpanan datanya seperti apa nantinya, terus nanti untuk apa namanya analisisnya itu seperti apa, hasilnya seperti apa, dan seperti itu. Yang akan kalian bahas adalah yang pertama, membahas tentang masalah yang dihadapi. Maksudnya gimana, Pak? Jadi dalam jurnal tersebut, itu kalian cari di latar belakangnya. Sebenarnya kenapa sih? Apa sih poin utama kok menggunakan big data? Atau apa sih poin utama apa sih dalam jurnal tersebut sehingga memerlukan analisis tentang big data. Nah, itu kalian cari, kalian baca, kalian tuangkan dengan bahasa kalian sendiri. Ingat, Mas Mbak, jadi saya tidak melarang kalian menggunakan AI menjelaskan. Mic rusak sepertinya. Sebentar. Oh, iya, sepertinya iya. Kok rusak ya ini ya? Apakah suara saya terdengar dengan jelas ini, Mas? Mas Barmas, sebentar. Ini saya ganti dulu coba ininya mikrofonnya. Oh, sudah, oh, aman. Oke, oh selamat pagi Pak Dindi. Jadi nanti yang kedua nanti ada tugasnya ini nanti kalian meneliti atau mengecek nanti metode yang digunakan dalam perancangan itu seperti apa. Nah, kalian tulis juga dua poin. Yang pertama masalahnya atau latar belakang masalahnya. Yang kedua metode penelitian atau cara untuk untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang ketiga adalah hasil yang dicapai. Hasilnya dalam pemanfaatan atau implementasi big data dalam sebuah jurnal tersebut nanti seperti apa? Nanti kan bahas dengan cara kalian sendiri. Kalau gambar-gambar mah nggak apa-apa langsung kupas-kupas. Cuman kalau apa namanya, kalau berupa teks itu kalian harus olah. Jadi harus tahu jangan nggak boleh pakai AI. Pak, tapi kan Pak dosen-dosen nggak tahu kalau pakai AI. Mas Mbak, ini sedikit saya sedikit sharing untuk apa namanya sharing. Kemarin kan saya uji, nggak saya sebutkan nama mahasiswanya, uji jurusan tertentu. Nah, saya baca-baca, jadi apa namanya baca-baca di naskahnya. Nah, kok jadi kalau saya pas saya baca itu terjadi banyak inkonsisten atau tidak ada konsistensi dalam hal penulisan.
isi ngalor itu loh kalau bahasa Inggrisnya. Nah, habis itu aku tanya kan pas ujian kan, Mas, mohon maaf sebelumnya, Mbak, mohon maaf sebelumnya. Ini kamu dasarnya apa nulis nulis di sini di apa di jurnal ini apa di naskah ini. Nah, ternyata menggunakan AI. Akhirnya saya gagalkan menggunakan AI karena saya baca kok inkonsisten. Jadi saran saya boleh menggunakan AI tapi tetap mikir, jangan tidak langsung template template kopas kopas itu nggak boleh. Nggak bisa dihindarilah kayak gitu. Silakan menggunakan AI, cuman ya itu apa namanya, tetap nanti kalian harus cari-cari, ya kan. Nah, Pak nggak bisa nyari jurnal. Nah, di pertemuan ini saya akan ajari kalian cara untuk mencari jurnal. Struktur laporannya yang pertama pendahuluan, uraikan dulu seperti kayak yang kalian tahu kan di penulisan kan seperti nama, NIM itu kan pendahuluannya nanti, dan kalian akan menguraikan juga masalah iki opo kok menggunakan apa namanya big data tersebut, ya kan. Struktur yang kedua atau bagian dua, kalian akan menguraikan bagaimana sih metode penelitiannya atau metodologi dalam perancangan big data, mungkin apa namanya penyimpanan datanya atau mungkin dari hal lainnya atau hadupnya atau mungkin yang lainnya. Tulis juga yang ketiga itu hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya dari perancangan itu seperti apa? Karena big data itu kan juga bisa diolah menjadi seperti apa namanya mendukung keputusan mungkin. Nanti big data nanti juga arahnya juga data tersebut yang diolah tersebut bisa digunakan dalam apa namanya tuh penggunaan sistem eh, pendukung keputusan dan sistem pakar seperti itu Mas Mbak. Seperti yang tadi sorry. Nah, yang ketiga ini struktur yang ketiga itu untuk kesimpulan dan saran. Jangan mengambil kesimpulan dan saran dari naskah tersebut atau dari jurnal tersebut. Simpulkanlah saran dan disimpulkan dan disarankan itu melalui pemikiran Anda. Jadi kan sudah belajar kan tentang alur data yang disebutkan minggu kemarin itu kan seperti apa. Nah, nanti kesimpulannya dan saran itu diambil dari pemikiran kalian. Jangan mengambil dari jurnal tersebut. Itu Mas Mbak. Ini untuk kalau ini materi sudah saya kirim juga untuk mengambil apa namanya untuk update. Cuman kalau saya itu akan mengajari kalian dan mencari jurnal selain menggunakan ini. Oke, sebentar saya share screen dulu. Saya share screen. Share screen. Salah. Saya mau share ini. Nah, di sini, di sini kalian akan mencari yang pertama jurnal. Jurnalnya nanti yang dicari seperti apa atau butuh yang seperti apa. Pilih ini, refine your search atau definisikan pencarianmu. Ini jurnalnya kalau bisa 5 tahun terakhir, ya kan? Ini yang paling relevan, ini pilihannya ini yang paling relevan, ini yang paling cepat atau paling terakhir, tuh kan? Dokumen tipe. Nah, ini yang penting. Yang paling penting. Ini bisa pilih salah satu. Kalian mau nyari apa? Mari jurnal, newspaper, artikel. Oke. Sini nanti kalau misalnya tidak difokuskan atau kalian mencari sesuatu kayak yang lainnya mungkin nanti bisa diambil dari situ apa? Ini bisa cari dari tesis juga. Ini software, ada tesis, atau di tesis itu apa namanya bahasa Indonesia-nya? Judul skripsi. Nah, ini master, doktoral, metadata quality. Ini lah, ini tergantung ini abstrak ini minimum rate-nya ini tapi di default aja nggak apa-apa. Cari apa namanya tadi, implementasi data pada institusi pada perusahaan. Nah, tunggu dulu, ini di sini yang juga akan muncul, nanti akan keluar jurnal-jurnalnya.
Nah, tunggu dulu. Ini jadi nanti hasil yang muncul itu berupa lingkaran-lingkaran yang saling beririsan atau tidak beririsan sama sekali. Sebentar ini baru baru apa namanya baru uh, pemetaan. Nah, agak-agak lama ini. Oke, saya sedikit akan singgung format pengumpulannya itu yang pertama nama, ya kan, kelas, name, judul, name, tugas, sorry, tugas analisis big data, review jurnal, judul jurnalnya apa, tahun berapa, jurnal tersebut. Yang ketiga, penulisnya siapa. Yang keempat itu publishernya siapa, publishernya di mana. Nah, ini Mas Ban. Ini. Oke, kita cek lagi sudah keluar. Ini sudah keluar nih. Ini hasilnya. Jadi gini, ini nanti ini sudah ada hasilnya kan, hasil jurnal keluar yang muncul kan. Kita coba lihat implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP Smart Mining pada industri pertambangan batu bara. Bisa ini enggak itu? Coba nanti cek aja nanti ya kan. Sistem keamanan dan kenyamanan kendaraan tidak dipakai. Para ada teknologi perencanaan dan pengembangan bisnis peluang. Datanya nggak ada. Penerapan infrastruktur artificial intelligence sebagai atau AI sebagai penggerak ini juga kayak ini harusnya bisa sih. Coba kita lihat, klik di sini. Bisa nggak di-download? Oh bisa. Oke, download lah ini nanti di sini. Sebentar belum muncul agak lemot karena saya live Zoom juga jadi mungkin agak agak lemot jaringannya. Ampun bos, ampun bos. Nah ini kita ambil aja coba ini. Download. Dan oke. Coba kita cari lagi, coba strategi. Nah, bedanya jadi gini Mas Mbak. Bedanya antara yang ini dengan ini itu kayak ininya. Jadi kalau yang itu ada gambar kunci atau logo gambar kunci terbuka ini buka atau download. Tapi kalau yang ini tidak bisa download. Tuh Mas Mbak. Next coba. Oh, kita cari yang lain lagi coba. Perancangan sistem olah data ini bisa dipakai ini. Coba pakai yang ini ya, perancangan sistem olahan big data atau analisis prediktif.
Oke, kita ambil ini berarti. Kita coba cari contoh ini. Nah, ini nanti Mas Mbak. Ini yang nantinya kalian akan gunakan atau kalian buat pakai di tugasnya, ya kan? Ini nanti dibaca aja, baca. Jadi kalau pengen tahu jurnal itu bagus apa tidak, jangan lihat penulisnya atau review apa atau apa namanya atau publishernya, tapi bacalah abstraknya, ya kan? Nanti kan tahu seperti apa pola-pola pembentuk pola-pola dalam sebuah jurnal itu seperti apa nanti kan itu bisa dibaca dari bisa dilihat dari abstraknya, ya kan? Lengkap ya abstraknya, karena abstrak itu mengandung tiga tadi ada latar belakang masalah, tempat makan metode penyelesaiannya, sama hasilnya. Coba cek, ayo. Bertujuan untuk melacak semua data, nah ini masalahnya, ya kan? Nah ini masalahnya. Studi, studinya seperti apa? Cuman kalian tetap nanti baca sampai akhir, nanti di apa namanya cari masalahnya apa. Di sini latar belakang nanti seperti apa? Misalnya yang misalnya ini ya, misalnya ini dulu, ya udah kayak aja. Misalnya kan ini masih misalnya nanti kalau saya itu nggak boleh, kalau jadi pembohong nggak boleh. Metodenya seperti apa? Atau metodologi atau apa namanya cara untuk menyelesaikan masalah, ya kan? Nanti seperti apa? Dicek aja di sini nanti. Baca, kalian ungkapkan atau kalian buat sesuai dengan gaya bahasa kalian, ya kan? Yang ketiga itu hasilnya, hasilnya seperti apa? Yang terus pola yang apa? Hasil seperti apa? Metodenya, metode yang digunakan dalam apa nanti ya kan? Nanti kalian kerjakan juga, nanti kalian apa? Tulis juga di sini, terus hasilnya apa? Nah, ini kan hasilnya apa? Nah, penutupnya itu berarti kesimpulan. Caranya apa? Ya, ini nanti kalian simpan. Wait, ini mau naik. Oke, file, simpan. Oke, ini tugas big data dengan format nama kalian, underscore, name, underscore, kelas. Dah, ya kan? Nah, untuk apa namanya jurnalnya itu juga sama sama gimana Pak samanya Pak jurnalnya itu harus juga dikumpulkan Mas Mbak gitu jadi nggak boleh nggak dikumpulkan sih ini kok aku bilang nah jurnalnya juga sama itu pakai juga nanti kan di sini Mas Mbak tadi berapa lima tadi oh yang ini kasih aja nama name sama kelas. Pak, pengumpulannya di mana, Pak? Oke, untuk pengumpulannya itu di ini, Mas, Mbak. Jadi kalau kalian setiap hari kan apa setiap kuliah kan ada link tugas ya, apa link materi ya. Nah, nanti untuk linknya yang lain itu di sini, Mas, Mbak. Kita buat folder baru, buat folder tanpa nama, rename ganti nama. Tugas big data. Sudah saya sebelumnya. Sudah oke. Nah, jangan lupa untuk dikumpulkan juga dua-duanya antara apa namanya antara eh, ininya apa namanya tuh wordnya
terserah kalian mau pakai Word atau PDF nggak apa-apa. Dan jurnalnya, ya, dua-duanya dikumpulkan dalam satu. Oke, Mas, Mbak. Pengumpulannya kapan, Pak? Pengumpulannya sebelum UAS, jadi masih ada waktu yang cukup lama. Ini minggu ke-14, 13, entar, saya cek. Ini masih minggu ke-13, ini minggu ke-14 kita masih berangkat, tanggal 30 kita libur akhir tahun, tanggal 6 itu minggu ke-15, iya. Jadi sebelum tanggal 6 itu kalian, sebelum tanggal 13, sorry. Sebelum tanggal 13 atau 13 Januari besok 2025 itu harus sudah mengumpulkan karena ini adalah syarat untuk ikut UTS UAS-nya. Itu Mas Jody, Mas gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum ngerjain tapi uh, belum ngerjain ini tapi ikut UAS, nanti nilai UAS-nya nanti nggak muncul juga Mas Mbak. Seperti itu Mas Mbak. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Dendi atau Pak Nur Rahman untuk tugasnya. Gimana Pak? Oke, siap. Belum ada, Pak. Oke, terima kasih Pak Dendi. Jadi untuk perkuliahan hari ini saya cuma menyampaikan apa namanya instruksi dari Pak Niguniani untuk menyampaikan tugas. Jadi tugas untuk untuk satu semester itu tugasnya satu mungkin nggak banyak juga ya karena kan ya tahulah mahasiswa itu makhluk yang paling sibuk tuh. Jadi kita tidak mau membebani para mahasiswa atau teman-teman saya atau mas-mas mahasiswa saya yang pekerjaan yang mungkin susah tuh Mas Mbak. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akan sebentar saja dulu. Saya akhiri dulu. Jika ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung japri ke grup atau japri ke grup saja, biar teman-teman pada tahu. Saya paling sebel sama kalau tiba-tiba ngejapri via apa di pribadi gitu. Sebenarnya kan kalau bisa dijapri di grup itu kan enak, bisa dibantu sama teman-teman yang lain yang sudah bisa. Seperti itu Mas Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Terima kasih, Pak Nur Chandra. Rahman, sama-sama Pak Dendi, Pak Izinif, Pak.